Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih Anda masih tetap setia menikmati video-video kami. Untuk topik bahasan video kami kali ini adalah mengenai downsizing pengeluaran. Topik ini kita bahas dalam rangka melanjutkan video kami sebelumnya yang linknya sudah kami tampilkan di keterangan video ini. Mencari definisi downsizing sendiri tidaklah mudah, karena istilah downsizing merupakan istilah pada organisasi bisnis atau istilah kebijakan pada perusahaan. Secara harfiah, downsizing berarti perampingan. Dan dalam definisi perusahaan, downsizing berarti perampingan atau pengecilan perusahaan, seperti pengurangan pegawai, pengurangan unit atau divisi, atau juga pengurangan cabang, dengan tujuan akhir untuk memperbaiki kinerja keuangan. Dari hasil adopsi definisi pada organisasi perusahaan, kami memilih 3 definisi downsizing, yakni yang pertama dari Eric Rosenberg. Beliau menekankan bahwa proses downsizing adalah pindah ke rumah yang lebih kecil agar penghematan lebih mudah dilaksanakan. Salah satunya adalah merawat rumah lebih kecil lebih murah. Definisi berikutnya saya ambil dari Drew Tamplin dalam tulisan dengan judul downsizing. Definisi ini menekankan bahwa downsizing adalah proses untuk mengurangi ukuran tempat tinggal atau kepemilikan pribadi dengan tujuan memperbaiki keuangan. Definisi yang kedua ini sedikit lebih longgar, karena tidak hanya membahas tempat tinggal, tapi juga mulai membahas kepemilikan pribadi. Terakhir, definisi yang ditawarkan Cassandra Angel Dingle. Downsizing merupakan strategi yang dapat berdampak secara signifikan terhadap keuangan pensiunan. Dari ketiga definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya downsizing atau perampingan adalah langkah atau strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan dengan menjual aset utama kita. Langkah ini wajib diikuti dengan langkah berikutnya, seperti merubah kebiasaan hidup atau lifestyle, dan ujungnya adalah merubah biaya konsumsi. Dengan demikian, downsizing pengeluaran bukan hanya sekedar menjual rumah. Bisa saja kita menjual rumah, tapi bukan untuk tujuan downsizing. Misalnya rumah tersebut bukan rumah utama, yakni rumah investasi kita. Nah, ini yang paling penting. Langkah konkret apa sih yang perlu kita lakukan agar tujuan downsizing kita bisa tercapai? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita lihat dahulu motif atau latar belakang kita melakukan downsizing keuangan. Ada yang ingin melakukan downsizing agar hidup lebih hemat dan efisien. Contohnya adalah kita mencari rumah yang lebih kecil atau di pinggiran kota, atau pindah ke kota yang lebih kecil karena kita sudah pensiun dan tidak perlu ke kantor lagi. Ada juga downsizing yang disebabkan rumah besar kita sudah menjadi sepi karena anak-anak kita sudah pindah ke rumah sendiri. Kedua contoh downsizing tersebut merupakan downsizing yang dilakukan dengan sukarela. Mengacu pada latar belakang kedua contoh, maka Anda tidak perlu terlalu detail untuk mengkalkulasi biaya downsizing. Bahkan mungkin Anda bisa memperoleh tabungan dari proses downsizing tersebut. Downsizing yang berikutnya adalah downsizing yang dipaksa oleh kondisi keuangan kita. Ini kita lakukan karena sudah terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Akibatnya kita tidak lagi dapat menikmati masa tua kita. Ketidakseimbangan tersebut bisa saja muncul akibat adanya beban pinjaman. Pinjaman ini terjadi bisa karena pola konsumsi kita yang salah, atau biaya uang sekolah, atau juga karena musibah.
Strategi menjual rumah yang kita tempati dan membeli rumah baru sebagai pengganti ditujukan untuk mendapatkan selisih yang akan digunakan untuk menutup ketidakseimbangan keuangan tadi. Untuk itu Anda perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, kalkulasikan dahulu hasil penjualan rumah Anda. Di sini Anda juga harus menghitung biaya untuk pindah dan biaya-biaya administrasi jual beli. Kemudian hasil netonya dikurangi pembelian rumah baru dan dikurangi lagi dengan pelunasan hutang. Selanjutnya, perhatikan kondisi lingkungan di rumah baru tersebut. Banyak rumah dengan harga murah namun lingkungannya bukan di perumahan. Harus kita sadari bahwa di antara kita banyak yang tidak cocok tinggal di lingkungan yang bukan perumahan. Bagi yang memilih di lingkungan perumahan, pilihlah perumahan yang di dalamnya terdapat lebih dari 50 rumah. Pertimbangannya untuk biaya, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai pensiunan, hindari rumah yang berlantai lebih dari satu. Lain-lain kriteria sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mungkin Anda punya masukan, silakan tulis di komentar. Cari rumah yang akan dibeli yang harga dan lingkungan sesuai dengan kriteria tersebut. Bila perlu, Anda harus meninggalkan kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, atau juga Surabaya. Dan pindah ke kota yang lebih kecil seperti Malang atau juga Jogja. Berikut langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita meninggalkan rumah utama kita yang lama dan pindah ke rumah yang baru. Ingat, salah satu motif kita pindah rumah adalah untuk downsizing keuangan, sehingga sasaran utama kita adalah mengurangi pengeluaran. Pada video kami sebelumnya kita sudah membahas pengeluaran. Di tempat tinggal baru Anda diharapkan pengeluaran tetap bisa menurun. Untuk pengeluaran konsumsi, sebaiknya Anda mulai membuat list kebutuhan Anda, baik kebutuhan tahunan, bulanan, dan harian. Ingat, yang di list adalah kebutuhan, bukan keinginan. Dengan demikian pengeluaran Anda bisa lebih efektif. Selanjutnya, perubahan di lifestyle. Dengan lingkungan baru, Anda tentu sangat mudah melakukan perubahan lifestyle Anda. Aktif bergabung dengan komunitas yang tidak membebani keuangan. Misalnya komunitas di lingkungan. Caranya adalah aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Anda. Di samping itu juga bisa mengikuti komunitas olahraga seperti goes. Komunitas lainnya adalah komunitas keagamaan. Dengan komunitas-komunitas tersebut, di samping Anda bisa bersosialisasi dengan baik, Anda juga bisa menghemat pengeluaran. Catatan penting untuk Anda bahwasanya organisasi di lingkungan tidak sama dengan organisasi di perusahaan tempat Anda bekerja. Dengan demikian, ada perbedaan cara berorganisasi dan Anda harus menyesuaikannya. Demikian video kami kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Saran dan masukan Anda selalu kami nantikan. Terima kasih.